buatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa kita yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang mengikuti ibadah ini di rumah melalui siaran langsung Facebook, juga YouTube ya, hanya YouTube siarannya siaran tunda ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita lewat kesempatan ibadah penyembahan kita di sore hari ini. Biar kiranya Tuhan mencurahkan kasih-Nya di tengah kita sekalian, sehingga lewat curahan kasih-Nya kita boleh dikuatkan untuk kita boleh menapaki kehidupan kita di hari-hari yang ada ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita akan bersama lebih dahulu untuk memulaikan ibadah ini dengan menyerahkan ibadah ini lewat doa. Kita naikkan pujian dalam Psalm nomor 70, dan sama-sama saya undang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dan kita akan berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Dan Yesus juga sekarang hati terangkat padamu. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta di saat ini ku melakukan senandung kasih pada Yesus. Juga sekarang hati terangkat padamu, ku cinta, amin, ku cinta Kau Tuhan, amin, haleluya, ku cinta
ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku cinta, ku cinta, amin, ku cinta Kau Tuhan, haleluya, haleluya, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan Yesus, ku cinta, haleluya, 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 haleluya. Kami mencintai Engkau karena Engkau yang sudah lebih dahulu mencintai kehidupan kami. Bukti cinta-Mu yang begitu besar. Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengasihi Engkau, Tuhan, untuk kami tidak mencintai pribadi-Mu. Terima kasih, itu sebabnya kami mau datang, kami mau menyembah, kami mau mengagungkan Engkau sore hari ini. Hanya penyembahan yang kami mau naikkan kepada Engkau. Mohon kemurahan-Mu curahkan di tengah kami. Layakkan kami menyembah Engkau sore hari ini. Layakkan kami menghampiri Engkau, Tuhan. Layakkan kami untuk kami merendahkan kaki kami di bawah kaki-Mu, Tuhan. Untuk kami menerima kasih-Mu dicurahkan di tengah kami. Untuk kami boleh mengalami mujizat-Mu, Tuhan, di tengah kami. Terima kasih banyak, Tuhan. Sebabnya kami serahkan ibadah kami sore hari, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Layakkan kami, sucikan kami. Seberapa kami yang ada dalam ruangan ini, umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah dimanapun, mereka juga yang beribadah bersama kami menyembah Engkau, Tuhan. Tolong berkati mereka semua. Tolong mereka beri kelancaran, berikan sarana yang baik, berikan cuaca yang baik. Oh, semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bisa menyembah Engkau. Kami boleh mengalami kuasa ibadah, Tuhan, menjangkau setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan. Tolong sebabnya dari awal sampai akhirnya ibadah penyembahan kami Engkau hadir. Saat kami memuji Tuhan, saat kami duduk mendengar firman-Mu, bahkan saat kami merendahkan hati kami menyembah Engkau, hadir di tengah kami. Urapan Roh Kudus mengurapi kami. Iblis kuasa jahat mengganggu kami, tolak kami, teguh kami, usir kami, hancurkan kami, halau dalam nama Yesus. Keluar, pergi, tinggalkan tempatnya, tinggalkan hati kami, Tuhan. Apapun segala pengaruh-pengaruh yang tidak berkenan, Engkau lalukan dari kami. Terima kasih, biar sore ini kami semua boleh mengalami kasih-Mu dicurahkan tengah kami semua. Terima kasih, Tuhan. Mohon kemurahan-Mu sekali lagi Engkau jangkau kami, Engkau berkati kami semua lewat penyembahan kami di sore ini. Kami buka dan mulaikan ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. 104, nyanyian rohani nomor 104. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku, sejahtera dalam hatiku. Kor Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kor Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus
Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Baik Tuhan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru, Kor Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kor Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Puji Tuhan, ya kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Tuhan sore hari ini. Sehingga jika Dia kita tinggikan, Dia kita agungkan, Dia hadir di tengah kita, Dia kembali akan meninggikan kita sekalian, bahkan sampai menyempurnakan kita, sehingga kita boleh layak untuk menyongsong jika Dia datang kembali kedua kali. Nyanyian tambahan nomor 21, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, bukan dengan darah mahal dan selanjutnya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Kau telah mati, kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku lama, cara hidupku yang lama. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti, lah hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadi padaku seperti yang Kau ingini, lah padaku seperti yang Kau ingini. Dari atas, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, bayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Kau telah mati,
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia, semuanya sia dan tak berarti lagi, dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dari atas sekali lagi, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, dan pengorbananmu. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Puji Tuhan, Dia sudah membayar kehidupan kita, Dia sudah membeli kehidupan kita, Dia sudah menebus kehidupan kita, sehingga hidup kita bukan lagi milik kita, tapi biar kehidupan kita menjadi miliknya Tuhan, untuk kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berbau harum, lewat ibadah, lewat pelayanan kita, lewat penyembahan kita yang kita boleh naikkan dalam setiap saat. Kita menyenangkan hati Tuhan yang sudah menebus kehidupan kita, yang sudah memiliki kehidupan kita sekalian. 147 nyanyian rohani 147, bila sengsara.
bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong. Yesus selalu pedulikan kamu, Kor berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kor berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh dari atas. Bila sengsara, bersama kita bangkit berdiri. Bila sengsara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan untuk melandasi doa penyembahan kita. Tak menentu, ingat ada seorang penolong, ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh dari. Lagi bait 2, bila godaan menggodai hidupmu, bila menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong, ada seorang penolong. Bang Yesus selalu pedulikan kamu. Kor berseru, amin, haleluya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kor berseru, amin, berseru memanggil namanya. Oh, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh. Sekali lagi kita angkat tangan kanan kita, berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh doa, dia hanya sejauh. Sekali lagi, dia hanya sejauh doa.
Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami agungkan, kami muliakan Engkau. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau ada dekat bersama kami. Bahkan Engkau ada bersama kami. Engkau ada di sekeliling kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Matamu yang tajam mengamat-amati kami. Tanganmu Tuhan siap sedia untuk memeluk setiap kehidupan kami, mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu berseru memanggil namamu sore hari. Namun sebelumnya izinkan kami membaca, mendengar, merenungkan firman, melandasi doa penyembahan kami sore hari ini. Pakai lidah mulut hamba-Mu menjadi saluran firman bagi setiap telinga kami. Kami bisa mendengar, kami bisa mengerti, percaya yakin firman-Mu. Dan biar lewat firman-Mu Tuhan, kami boleh menyembah Engkau. Firman boleh mendorong kami Tuhan, untuk kami bisa menyerahkan segenap kehidupan kami, mengangkat dua tangan kami menyembah, menyerahkan segenap hidup kami sore hari dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong iblis kuasa sekali lagi mengganggu kami, tolong kami usir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkata, dimanapun kami berada, di sini, di rumah-rumah, di mana umat-Mu bersekutu mengikuti ibadah ini, Tuhan juga tolong berkati mereka. Kuasa yang sama kami alami, kuasa yang sama juga dialami oleh umat-Mu di mana-manapun mereka berada, jauh dekat. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, kami terpisah satu dengan lain, tapi satukan kami di dalam, satukan kami dalam Roh-Mu, satukan kami dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga jika Engkau datang tidak ada yang bisa memisahkan kami. Bersama kami bisa menyongsong Engkau yang akan datang kembali. Terima kasih, layakkan kami, sucikan kami, ampuni kami. Kami mau sambut firman-Mu, siapkan hati kami semua, jamah kami, tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sambut firman. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, baik yang di sini, di rumah, di mana Bapak Ibu Saudara berada, juga Bapak Ibu Saudara ikut ibadah ini, baik yang di Meko, yang di mana Batu Noncu, Selewana sana juga kiranya Tuhan memberkati. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biar kami sejahtera Tuhan dilimpahkan, dicurahkan di tengah kita semua, memberkati kita, menolong kita semua. Puji Tuhan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, mari kita sebelum menyembah Tuhan, kita akan landasi doa penyembahan kita dengan firman Tuhan. Besok ibadah kita jam 8, ibadah memperingati kebangkitan Yesus, diselenggarakan seperti biasa secara online. Juga Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir juga di tempat ini, silakan. Yang mengikuti secara online juga disiarkan secara langsung seperti hari-hari yang sudah. Jam 8, kemarin saya lupa umumkan ya, karena saya bergurau disertai perjamuan kasih, padahal saya mau bilang disertai perjamuan suci. Ya, saya sudah bergurau perjamuan kasih sehingga lupa inti yang saya mau umumkan, perjamuan suci. Ya, jadi seperti biasa, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti perjamuan suci di rumah bisa ambil kelengkapan perjamuan suci, roti dan anggurnya di pastori 1 jam sebelum ibadah. Kemudian yang jauh, yang tidak bisa disiapkan sendiri. Bisa disiapkan sendiri ya, yang tidak bisa mengambil sini bisa disiapkan sendiri untuk bersama-sama mengikuti perjamuan suci ini ya. Yang di Meko juga, yang di mana di Batu Noncu juga, silakan ya, disiapkan saja sehingga pada saat perjamuan suci kita bisa bersama-sama menikmati tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan, lewat perjamuan suci dalam ibadah Paskah ya, dalam ibadah Paskah, dalam ibadah memperingati kebangkitan Yesus ya dari kematiannya. Puji Tuhan ya, sekali lagi sabar-sabar. Jika Paskah tahun ini tidak seperti Paskah tahun-tahun yang lampau ya, semestinya kalau sesuai dengan rencana kita sore ini sudah di
sudah disiuri ini ya, sudah disiuri ya. Tetapi ya itulah, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang tentunya indah untuk kita bisa perhatikan ya. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang kita tekuni selama ini, berarti Tuhan mau untuk kita fokus ya di dalam mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah ya. Bukan kita meringankan Paskah, tapi Paskah itu sudah harus menjadi pengalaman kita. Pekerjaan penebusan lewat korbannya atas kehidupan kita, ini sudah harus menjadi pengalaman dalam kehidupan kita sekalian ya. Yang kita mau persiapkan, yang kita mau fokus persiapkan di hari-hari yang ada ini, di waktu yang singkat ini adalah bagaimana supaya kita bisa mencapai apa yang direncanakan Tuhan, masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah ya. Perjamuan kawin anak domba Allah di tengah-tengah waktu yang singkat ya. Kata Korintus pasalnya yang ke-7 ya, 1 Korintus pasal 7 ya, di waktu yang singkat ya, di hari-hari yang singkat ini ya, maka kita harus sudah mempersiapkan kehidupan kita ya, untuk kita bisa menyongsong Yesus datang kembali ya, untuk bisa menyongsong kedatangan, untuk kita bisa terangkat ya, terangkat ke awan-awan yang permai, bertemu dengan Yesus di sana dalam perjamuan kawin anak domba Allah ya, dalam perjamuan kawin anak domba. Kita lanjutkan saja. Apa yang kita mau siapkan, apa yang mau dipersiapkan untuk kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan. Mengingat waktu yang sudah dekat, mengingat waktu yang singkat, mengingat masa-masa darurat ya, mengingat masa singkat, masa yang pendek ini, apa yang kita mau persiapkan. Kita sudah membaca di ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-32 ya. Ada 3 hal yang kita harus persiapkan ya. Ada 3 hal yang kita harus persiapkan, yang harus kita perhatikan, yang harus kita persiapkan, atau yang harus kita kerjakan untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan di waktu yang sudah singkat ya, di waktu yang hampir tiba, yaitu ibadah pelayanan kita. Satu, ini jangan dipengaruhi oleh perkara lahir ya, atau perkara duniawi. Ayat 29 sampai 31 saya sudah terangkan. Yang kedua, ayat 32 bagian A, jangan ada kekhawatiran. Ayat 32 bagian A, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Saya sudah jelaskan. Yang ketiga, ayat 32 bagian B, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. Ini yang kita mau lakukan, ini yang kita mau kerjakan di hari-hari ini. Di tengah kesibukan kita, di tengah kegoncangan yang melanda dunia, maka 3 hal ini jangan lupa untuk kita kerjakan ya, untuk kita sebagai bentuk persiapan kita untuk kita bisa masuk di dalam perjamuan kawin anak domba. Satu, memusatkan perhatian ibadah pelayanan kita, ibadah pelayanan kita tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara lahir ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh perkara yang lahiriah, tidak boleh mempengaruhi rohani kita. Yang kedua, jangan ada kekhawatiran. Yang ketiga, memusatkan perhatian kepada perkara-perkara. Kemarin dalam ibadah Jumat Agung kita sudah lihat
memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan itu prakteknya satu, memperhatikan firman Tuhan, terutama firman nubuatan, firman yang mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan menghukum dunia, bagaimana dunia ini akan berakhir, bagaimana dunia ini akan hancur, akan hilang, akan lenyap. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan terfokus hanya kepada firman yang berbicara tentang berkat, mujizat dan sebagainya, tetapi kita juga harus memperhatikan firman Allah yang menceritakan, yang mengingatkan tentang bagaimana dunia ini berproses, bagaimana dunia ini akan hancur, bagaimana dunia ini akan tiba sampai kepada akhirnya. Dalam surat Petrus, ya, dalam surat Petrus dikatakan, ya, dalam surat Petrus pasalnya yang di dalam surat Petrus pasalnya yang ketiga, dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga dikatakan dunia ini akan, ya, pasal 3 ayatnya yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini firman Tuhan. Jadi dunia ini tidak akan seperti ini terus. Dunia ini, ya, indah memang, menyenangkan, ya. Apalagi kalau kita berkunjung ke daerah-daerah yang memang indah, yang memang luar. Tetapi ingat bahwa dunia ini tidak akan selamanya indah. Dunia ini akan hancur, bahkan akan hilang lenyap. Nah, kita harus perhatikan firman nubuatan, firman yang mengingatkan. Firman seperti ini harus kita perhatikan, sehingga kita tidak terlena, sehingga kita tidak akan ternina-bobokan dengan segala keindahan, segala apa yang ada dalam dunia. Kalau hari-hari ini rasanya tidak ada yang indah dengan dunia ini. Biar dunia ini indah, ya, kalau situasi seperti ini, ya, itu menjadi peringatan bagi kita. Biar dunia indah sekarang, ya, kalau situasi, ya, hari-hari ini, ya, tidak bisa kita menikmati indahnya. Nah, ini pertanda sebenarnya. Saya tidak berkata bahwa sekarang ini dunia hancur, ya, dengan apa yang melanda kita, ya. Tapi ini mengingatkan, ya, dengan apa yang terjadi sekarang, mengingatkan bahwa betul firman. Oh iya, ya, firman bilang ini dunia ini akan hancur, bahkan akan hilang lenyap. Nah, ini harus firman yang mengingatkan tentang dunia akan hancur, ini harus kita perhatikan. Firman nubuatan juga adalah firman yang menceritakan, mengingatkan kita tentang kedatangan Yesus. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Ini harus kita perhatikan. Ini sama dengan memperhatikan, memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan. Satu, lewat memperhatikan firman nubuat. Firman yang mengingatkan tentang bagaimana dunia ini akan hancur. Juga firman yang mengingatkan bagaimana Tuhan akan datang kembali sebagai Raja. Dia akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki surga, Raja di atas segala raja. Untuk itu kita harus memperhatikan, kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Jangan menolak, ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan, apalagi menolak, apalagi menjadi pengejek. Kalau kita mundur di pasal 3 dalam surat 2 Petrus pasal 3, justru saat firman nubuatan ini disampaikan, justru banyak yang menolak. Itu sebabnya mengapa salah satu praktek memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan adalah memperhatikan firman, terutama firman nubuat. Karena di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan akan banyak pengejek-pengejek, ya. Dan ejekan mereka berputar pada firman nubuatan ini. Ejekan mereka adalah ejekan satu tentang bagaimana Tuhan menghukum. Mereka tidak percaya, oh Tuhan, masa Tuhan menghukum dunia? Memang dunia ini seperti ini, memang begini, ya. Ya, ada yang mengistilahkan memang, ya itulah dunia, itulah fenomena dunia. Apalagi tentang kedatangan Tuhan, mana Tuhan mau datang? Dari dulu Tuhan bilang mau datang, dari dulu firman Tuhan bilang mau datang, segera datang.
tidak datang. Nah, coba kita mundur ya. Di Fatsal 3, judulnya Hari Tuhan. Saya baca ayat 1 mulai dengan cepat. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi. Nah, ini nubuatan. Yang bernubuat itu nabi-nabi. Nah, ini firman nubuatan. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Nabi-nabi dan rasul-rasul. Nubuatan dan pengajaran. Jadi firman nubuatan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Itu rasul-rasul. Yang terutama ayat 3. Harus kamu ketahui ialah, perhatikan, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ini harus ya menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita menolak, apalagi kita ya, mencemooh, mengejek ya. Apa ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Apa ejek, tentang apa ya? Apa yang diejek? Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek itu mereka yang tidak mau diajar firman, tidak mau diingatkan firman, maunya hidup sesuai dengan apa maunya. Kenapa mereka mengejek? Karena mereka tidak mau ditegur firman. Kenapa mereka jadi pengejek? Karena mereka tidak mau diingatkan oleh firman. Yang mereka ingin, yang mereka lakukan hanya hidup menuruti hawa nafsunya saja. Jadi kenapa ada pengejek? Ya karena mereka tidak mau dinasehati, tidak mau diingatkan. Pengejek-pengejek itu dimulai dari tidak mau dulu mendengar teguran, tidak mau mendengar nasihat. Nah itu, marah ditegur, marah saat dinasehati. Nanti satu waktu nanti akan jadi pengejek. Ya. Teruskan ayatnya yang ke-4. Kata mereka, ini isi ejekannya itu. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Yang pertama ini, di mana janji tentang kedatangan ini yang diejek? Soal kedatangan Tuhan, soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Mana Tuhan mau datang? Sampai sekarang belum juga datang Tuhan. Saya kalau ingat, ya sejak saya bisa mendengar firman Tuhan, ya, saya sudah dengar ini firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Saya punya orang tua, opa dulu saya dengar. Ya. Ayo Tuhan segera datang. Tidak lama lagi Tuhan. Saya masih kecil tuh, umur berapa. Ya. Sekarang sudah 40, ya, jalan 47. Jalan 47. Berarti kurang lebih sekitar 40 tahunan yang lalu lah saya sudah bisa mendengar. Belum juga datang. Apakah harus kita ragu akan janji kedatangannya? Apakah kita harus jadi berkomentar, oh kalau begitu mana Tuhan datang, kok enggak datang? Ya, ini kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak leluhur kita meninggalkan segala sesuatu, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dari dulu tidak datang. Nah ini ya. Kalau ini disertai ya dengan tadi ya hidup mengikuti hawa nafsu, ya jadinya ini jadi bahan ejekan, jadi bahan cemooh. Terus lagi ayat 5. Mereka, ini yang kedua, sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Yang kedua tentang penghukum, bagaimana Tuhan akan menghukum. Mereka tidak percaya. Pengejek-pengejek ini orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu, tidak percaya bahwa dunia ini akan berakhir, nggak percaya. Mereka lupa bahwa dulu Tuhan sudah pernah hukum dunia ini dengan air bah, dan seluruh manusia
mati. Dulu Tuhan sudah pernah menghukum dunia dengan air bah. Dengan air bah, dan Tuhan akan ulang lagi, tapi bukan dengan air. Tuhan akan ulang lagi dengan api. Kata tadi ayat kita baca tadi sebelum kita baca di ayat selanjutnya ya. Di ayat 11, ayat 10, ayat 11 bagaimana Tuhan akan membumi hanguskan dunia ini sehingga bumi ini lenyap oleh api yang datang dari atas, dari bawah. Itu Alkitab menceritakan. Yang jelas dunia ini akan. Nah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya ini mereka yang mengejek, mereka tidak percaya. Nah, itu sebabnya ayo mari saudara, mari ya. Mungkin bagi telinga kita, masa begitu ya. Mungkin seperti sulit untuk kita terima, tapi percayalah ya. Kalau itu firman, selama itu firman yang disampaikan, percayalah ya, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan apa yang dituliskan oleh firman, apa yang dituliskan oleh firman-Nya ya, semua pasti akan terlaksana. Semua pasti akan digenapkan. Semua pasti akan terjadi. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-28, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segala. Percayalah. Ya. Sebabnya ayo kita perhatikan ya. Kita perhatikan firman nubuat. Ya. Seperti memperhatikan pelita. Kemarin kita sudah baca ayatnya dalam surat 2 Petrus ini pasal pertama. Seperti memperhatikan pelita di tengah kegelapan. Sampai sinar itu bisa terbit di dalam hati kita. Sampai terang itu bisa bersinar. Sampai terang itu bisa terbit bersinar di dalam hati kita. Kita perhatikan firman sampai mengerti. Sampai kita paham, sampai kita mengerti. Firman itu masuk ke dalam hati kita. Firman itu kita praktekkan. Sampai firman itu kita bisa praktekkan. Itu terang firman bersinar sampai kita bisa praktekkan firman. Kemarin saya sudah terangkan wujud praktek firman, wujud hidup ya, di mana ada terang di hati kita, ada firman Allah. Kita nyatakan lewat kebaikan, lewat keadilan, dan lewat kebenaran. Sampai akhirnya Dia menyempurnakan kita semua. Yang kedua, yang kita mau perhatikan praktek memusatkan perhatian kepada perkara Tuhan adalah memperhatikan pelayanan yang kita sudah terima dari Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 17, baca lagi enggak apa-apa. Kolose pasal 4 kita memperhatikan pelayanan yang sudah kita terima dari Tuhan. 4 ayat 17 dikatakan begini, dan sampaikan kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau ajarkan sepenuhnya. Ya, mari ya memperhatikan pelayanan yang kita terima dari Tuhan. Ya, perhatikan, artinya kita tetap setia sampai garis akhir dalam melayani Tuhan dengan pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Bahkan kita mau setia dan dengar-dengar ya, melayani sesuai dengan jabatan, setia dengar-dengar ya, kepada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Bahkan dikatakan tadi mengerjakan, kau jalankan sepenuhnya. Artinya kita mau mempertahankan apa tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai apapun itu, saudara, sampai Tuhan datang, sampai garis akhir sepenuhnya itu, seluruhnya sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Kita tidak akan undur dalam melayani Tuhan, kita tidak akan undur dalam pengikutan pengiringan kita kepada Tuhan, tapi kita akan mengerjakan
tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita sampai pada akhir, sampai selesai, sepenuhnya sampai selesai. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34 ya. Yohanes 4 ayat 34 ya. Walaupun situasi sekarang ini membuat kita nggak bisa melakukan lagi ya pelayanan seperti biasanya, ada pelayanan sangkor, ada pelayanan apa. Tapi ayo tetap pertahankan ya, pelayanan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan tetap artinya tetap menjaga, mempertahankan itu bagaimana sih? Saya tidak pernah meletakkan, artinya tetap jaga kekudusan, itu maksudnya ya. Karena kita menjadi pelayan Tuhan, kita bisa melayani Tuhan bukan karena ilmu kita, bukan karena apa-apa kita, tetapi karena kekudusan yang ada dalam. Jadi artinya sekarang menjaga, ya ayo kita tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup ya. Jaga kekudusan, utamanya pelayan-pelayan tetap menjaga ya. Jangan karena banyak waktu senggang malah kita justru ya enggak karu-karuan hidup kita ya. Dulu waktu belum ada lockdown atau apa ini ya, kita bisa jaga kekudusan. Begitu banyak santai malah malah amburadul hidup kita ya, malah enggak karu-karuan ya. Cuman tetap dijaga kesucian hidup ya. Itu artinya menjaga jabatan pelayanan yang Tuhan berikan sampai garis akhir ya, sampai garis. Yohanes 4 ayat 34 dikatakan begini. Yohanes 4 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan. Ayo mari kita, jika Yesus menyelesaikan pekerjaannya, kita pun juga ya. Karena teladan ibadah pelayanan kita adalah Yesus ya, seperti Dia begitu juga dengan kita. Praktek yang ketiga, memperhatikan perkara Tuhan, memusatkan perhatian pada perkara Tuhan. Yang ketiga adalah memusatkan atau memperhatikan segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Memperhatikan segala kemurahan dan kebaikan. Kita baca lagi Mazmur pasal 107 43. Mazmur 107 ayat 43. Mazmur 107 ayat 43. Dikatakan begini, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Memperhatikan segala kemurahan. Ayo perhatikan segala kemurahan. Apa itu kemurahan Tuhan? Ya, hidup ini kemurahan Tuhan. Jangan berpikir nanti kalau ada ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan bisa terwujud, hanya itu kemurahan Tuhan. Tidak. Kalau pagi hari kita bisa bangun dan kita bisa menghirup napas, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa berjalan, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun sekarang ibadahnya tinggal di rumah-rumah sementara ini, sabar. Itu juga masih merupakan kemurahan Tuhan. Daripada tidak bisa beribadah sama sekali, saudara. Ya. Tapi kalau kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, itu kemurahan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah kemurahan. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita bisa tekun di dalam penggembalaan, itu kemurahan Tuhan yang besar. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Karena kemurahan Tuhan itu datangnya dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kemurahan Tuhan itu adalah korban Tuhan. Kemurahan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dia menanggung sengsara karena kita. Di dalam Mazmur pasal 136, Mazmur 136,
seorang diri, ya. Mazmur pasal 136 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat 4, ya. Ini kemurahan Tuhan yang harus kita yang jangan sampai kita lupa. Ya. Itu sebabnya saya katakan Paskah itu harus selalu kita ingat, harus setiap hari, setiap saat kita merayakan Paskah. Ya. Bukan perayaannya, saudara, tapi makna dari Paskah itu harus selalu. Paskah itu kelepasan kita dari dosa oleh korban Kristus. Nah, korban Kristus ini yang harus kita ingat, saudara. Korbannya di salib ini yang harus kita. Itulah kasih Tuhan. Itulah kemurahan kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lama kasih setianya. 4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang seorang diri, maksudnya apa? Dia yang seorang diri di atas kayu salib, menanggung segala sengsara, menanggung segala kutuk dosa, ya. Yang harusnya kita tanggung, yang harusnya kita pertanggungjawabkan. Tetapi seorang diri Dia menanggung. Dikatakan melakukan keajaiban, ya itu keajaiban. Kalau kita bisa diampuni dari dosa kita, itu keajaiban. Kalau kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya mati tapi tidak jadi, itulah keajaiban yang dilakukan Tuhan. Dan ingat, ini dilakukannya seorang diri di atas kayu salib. Matius pasalnya yang ke-27, ya, Injil Matius pasal yang ke-27, ya. Saya mau buktikan bahwa ayat ini menunjuk kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Matius 27, seorang diri. Ayat 47, ayatnya yang ke-47, ya. Ayat 47. Atau ayatnya yang ke-45, mulai enggak apa-apa. Mulai dari jam 12. Saya ulang, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, sendirian. Mengapa engkau? Saat itu, saudara, Yesus sendirian. Ya. Sampai pun Bapa di sorga sudah meninggalkan. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang dan selanjutnya. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Dia berseru dan menyerahkannya. Dia berseru, setelah dia berseru dia serahkan. Dia berseru, sudah selesai, sudah genap. Dan Yesus menyerahkan seorang diri di atas kayu. Nah, inilah keajaiban. Begitu dia menyerahkan nyawanya, di ayat 51, lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit, dan selanjutnya terbelah sehingga kelihatan apa yang ada di dalam ruangan masjid. Nah, ini keajaiban besar. Kita bangsa kafir yang tidak mungkin masuk surga, dibukakan pintu untuk kita bisa ke sana. Kita yang tidak mungkin bisa selamat, kita yang harusnya mati dihukum karena dosa kita, upah dosa maut, tetapi lewat pekerjaannya di atas kayu salib, oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, terbelah. Artinya terbuka kesempatan, terbuka pintu, terbuka kesempatan bagi kita. Oh, besar kemurahan Tuhan. Ini yang harus kita ingat. Ingat kemurahan Tuhan. Ayo perhatikan segala kemurahan. Memperhatikan artinya mengingat segala kemurahan Tuhan. Memperhatikan, jangan disia-siakan kemurahan Tuhan. Memperhatikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Artinya jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Dia membuka tirai. Dia membelah tirai. Sehingga yang tadinya ruangan
di mana ada tabut perjanjian tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Saat itu semua orang bisa, termasuk kita. Sorga yang sebenarnya bukan bagian kita, dibukakan kesempatan bagi kita. Oleh apa? Karena apa? Karena dan oleh sebab kemurahan kebaikan Tuhan. Sebabnya ini harus ayo kita ingat, ya, kita ingat. Mengingat kemurahan, memperhatikan kemurahan kebaikan, ini juga merupakan cara untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan dicurahkan di tengah kita. Untuk penyembahan kita, untuk saat kita berdoa menyembah, kita bisa mengalami aliran kasih Tuhan. Ayo, saat kita menyembah ingat kasih Tuhan. Saat kita menyembah ingat kemurahan Tuhan. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita mengucapkan haleluya, sambil mata hati kita memandang Yesus yang seorang diri di atas kayu salib sudah menebus segala dosa-dosa. Maka kita akan mengalami aliran kasih Tuhan dinyatakan di tengah kita. Saat kita menyembah Tuhan, ya, kita ingat pengorbanan, kita ingat kasih-Nya, kita ingat pengorbanan. Maka kasih-Nya akan dicurahkan di tengah kita. Ya. Saat kita menyembah Tuhan, kita bisa merasakan aliran kasih-Nya dicurahkan di tengah kita. Ayo mari ini memusatkan perhatian, ya, kepada perkara-perkara. Memusatkan perhatian pada Tuhan. Ya. Memusatkan perhatian kepada Tuhan. Caranya dengan memperhatikan segala kemurahan. Satu, dengan memperhatikan firman nubuat. Dua, memperhatikan pelayanan yang kita terima dari Tuhan. Caranya dengan menjaga kekudusan, ya. Menjaga kekudusan, ya. Kesetiaan, ya, ketaatan kita, ya. Tapi ketaatan kesetiaan kita dengan situasi yang seperti ini, ya, kita tidak bisa seperti yang, tapi ke depan, ya, tidak lama lagi kita rasakan, tidak lama lagi kita akan kembali, kita yakin kembali normal, kita bisa kembali beribadah melayani kepada Tuhan. Tapi yang terpenting memperhatikan pelayanan kita terima, menjaga kekudusan, kesucian hidup. Ya. Dan yang ketiga, memperhatikan segala kemurahan dan mengingat akan segala pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan. Ayo mari sore ini ada kesempatan seberapa waktu yang Tuhan izinkan untuk kita bisa menyembah. Mari kita mau menyembah dengan mengingat akan pengorbanan Tuhan, dengan mengingat akan kasih Tuhan. Ya. Maka kasih-Nya, maka kasih Allah akan dinyatakan, ya, dialirkan di tengah kehidupan kita saat kita menyembah Dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Psalm nomor 175, kita mau menyembah Tuhan seberapa waktu yang Tuhan izinkan untuk kita bisa menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Di rumah di mana Bapak Ibu Saudara berada, jika bisa berlutut silahkan, jika tidak bisa duduk pun boleh, ya. Yang penting hati kita arah tujukan kepada Tuhan, ya. Menyembah Tuhan sambil kita mengingat kasih-Nya, ya. Mulut kita mengucapkan haleluya, memuji menyembah Tuhan, ya. Sambil kita mengingat akan segala kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hatiku meluap bila ku kebaikan dan kemurahan-Mu, kebaikan dan kemurahan-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada diriku, amin. Betapa besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkan selalu, ya Tuhan, selalu, ya Tuhan. Baik dua, bila ku pikirkan, sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima korban-Mu yang mulia, untuk diriku yang hina, untuk diriku yang Kau korban jiwa,
amin. Oh Tuhan, amin. Ingatkanku akan-Mu Tuhan. Lagi ulang, bila ku pikirkan sungguh ku tak layak. Bila ku pikirkan sungguh ku tak menerima korban-Mu yang mulia, korban-Mu yang mulia, untuk diriku yang hina, untuk diriku yang hina, Kau korban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kor ingatkan kembali, amin. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kau ingatkan kembali, haleluya, haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kau ingatkan kembali, haleluya, haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Dengan bersenandung, haleluya, haleluya. Haleluya. Dia sudah berkorban bagi kita, Dia sudah mati bagi kita. Dia menanggung sengsara yang begitu hebat, haleluya, semata-mata karena Dia mengasihi kita, haleluya. Lagi denganku, haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita menyembah Dia, sambil kita menyembah Dia, haleluya. Buka mata hatimu, pandang Dia di atas kayu salib, seorang diri, haleluya. Tidak ada yang memperhatikan, seorang diri, haleluya. Sehingga Dia harus berteriak, Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Bapakku, mengapa Engkau tinggalkan? Haleluya, 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 haleluya. Lagi dengan haleluya secara pribadi, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Kami menyembah Engkau yang sudah mati bagi kami, haleluya.
Kami menyembah Engkau yang sudah berkorban. Haleluya, 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 kembali, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, 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 haleluya,
Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan ku selalu akan pengorbanan. Selalu ingatkanku akan kasih-Mu. Kor ingatkan kembali, haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Pengorbananmu, ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku
akan kasih-Mu. Lagi ingatkan kembali, haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan sekali lagi angkat dua tangan kepada Tuhan, ingatkan kembali, haleluya. Ingat, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kemurahan-Nya, seraya menyerahkan hidup kepada kemurahan dan kebaikan, haleluya. Ku kembali akan bergembira, haleluya. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan sekali lagi dengan penuh penyerahan, haleluya. Ingatkan haleluya akan haleluya. Kami tidak mau lupa pengorbanan-Mu, kami tidak mau lupa kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur, haleluya. Ingatkanku akan kasih. Ajarku selalu mengucap syukur, haleluya. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan turunkan tangan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Jamah kami, haleluya, Yesus, berkemurahan atas kami, haleluya. Jamah kami, curahkan kasih-Mu di kami, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Jamah kami, haleluya. Kami tidak mau lupakan kasih-Mu, kami tidak mau melupakan kemurahan-Mu, kami tidak mau melupakan kebaikan-Mu, haleluya. Ajar kami selalu mengucap syukur, haleluya. Penyembahan kami sore ini juga merupakan ucapan syukur kami, ya kami panjatkan kepada Engkau atas segala kemurahan, atas segala anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di tengah kami, yang masih memelihara, masih menolong, menjaga, melindungi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih,
haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tidak ada satupun kami, baik yang ada di tempat ini, di rumah, dimanapun, kami melupakan kemurahan-Mu, melupakan anugerah-Mu yang begitu besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, tolong kami, jamah kami, tolong kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami selalu akan kasih-Mu, akan kemurahan-Mu, akan pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, jamah kami, Engkau tolong. Terima kasih, berkati kami Tuhan, tolong kami semua, tua, muda, besar, kecil, anak-anak, tidak ada satupun kami yang terlewatkan. Dimanapun kami sore hari ini, di rumah-rumah di mana umat-Mu sujud menyembah Engkau, bahkan yang ada di tempat ini Tuhan, tolong kami semua, kami Engkau tolong, Engkau jamah, bahkan yang tidak sempat juga Tuhan, oleh karena keadaan, oleh karena kondisi, oleh karena waktu, oleh karena apapun Tuhan, Engkau berkemurahan juga atas mereka, umat-Mu, kasihani mereka juga Tuhan, tolong Engkau berkemurahan, lindungi, pelihara mereka, ajar mereka juga tidak melupakan kemurahan kebaikan. Terima kasih Tuhan, tolong, terima kasih, berkati kami semua, tidak ada satupun kami yang terlewatkan, kami semua ditolong Tuhan. Terima kasih, lindungi kami, pelihara sertai kami. Terima kasih, banyak kekurangan saat kami menyembah Engkau, banyak kelemahan dalam penyembahan doa kami di sore ini, biar kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang kami kerjakan. Engkau yang mengenal setiap hati kami, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami, rindunya kami Tuhan, rindunya hati ini selalu menyembah, mengagungkan Engkau, dan rindunya hati kami, penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum, menyukakan hati-Mu, menyenangkan Engkau. Tolong kami, sempurnakan semua yang kami kerjakan. Terima kasih, berkati kami semua, tolong umat-Mu, rumah tangga, nikah, pekerjaan, usaha umat-Mu, kami serahkan semua dalam tangan. Anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, hidup mereka, Tuhan tolong, pergaulan mereka, semua kami serahkan, cita-cita, kerinduan mereka, Engkau lindungi kami, Engkau berkati. Terima kasih, pelihara kami semua, lindungi umat-Mu semua, jauhkan dari segala perkara tidak berkenan, kuasa iblis, kuasa jahat, sakit, penyakit, kelemahan, Engkau lalukan, Engkau tolak dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih, lindungi kami, pelihara kami semua, peluk kami semua Tuhan, dalam pelukan-Mu Gembala Agung, tidak ada satupun, hamba-Mu tidak sebut satu persatu umat-Mu, tapi dimanapun saat ini umat-Mu berada, Engkau yang menjangkau, Engkau yang memelihara, melindungi, memproteksi kami semua, dengan kuat kuasa darah-Mu yang diteteskan atas setiap kehidupan kami. Roh Kudus urapi kami semua, firman-Mu selalu tertanam di hati kami, untuk kami ingat, untuk menjadi pedoman dalam kelanjutan perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, ibadah pelayanan kami serahkan juga Tuhan, tolong, baik ibadah raya, ibadah doa, ibadah studi Tuhan, sementara ini Tuhan tolong, dengan cara apapun, dengan sarana apapun, Engkau tolong kami, beri kesempatan umat-Mu, tidak ada yang satupun yang terlewatkan, kami bisa berjuang dan kami menang untuk kami bisa beribadah, walaupun ditandai dengan segala hal-hal, segala keterbatasan, tapi Tuhan tolong Engkau jangkau, sehingga dimanapun kami berada, di mana umat-Mu berada, di mana kami beribadah, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih, di rumah dimanapun kami, Engkau, kuasa-Mu yang tidak berubah, kuasa-Mu yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan, dialami, kami alami bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jika ada yang susah hibur, jika ada yang lemah kuatkan, yang sakit ampuni, Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus, dimanapun kami berada, sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, seluruh kehidupan umat-Mu dalam tangan-Mu hamba-Mu serahkan, bahkan pribadi siapapun yang mengikuti acara, mengikuti ibadah ini Tuhan juga tolong, Engkau berkati mereka semua, Engkau tolong, Engkau jamah. Terima kasih Tuhan, bangsa kami, negara kami serahkan dalam tangan-Mu, menghadapi kegoncangan, menghadapi Tuhan virus COVID-19 ini yang merajalela, Tuhan juga tolong, Tuhan jamah, lindungi umat-umat-Mu semua, pelihara yang terjangkit, Tuhan juga tolong segera pulihkan, para dokter, tenaga medis semua yang berjuang, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, beri kekuatan, lindungi, pelihara aparat keamanan juga Tuhan tolong, Polri, TNI bersama masyarakat dalam segala unsur apapun, Tuhan juga tolong kuatkan mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan apapun peraturan yang diberikan di
untuk umat-Mu, dengarkan, untuk kami boleh lakukan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. COVID-19 ini boleh diredam dan kami boleh kembali seperti sedia kala, beribadah, memuliakan, memuji Tuhan, bekerja, beraktivitas. Oh, kami teringat keluarga saudara kami yang tidak bersama dengan kami, mungkin orang tua saudara kekasih kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Tuhan juga tolong lindungi semua mereka, pelihara mereka semua Tuhan, dalam pelukan tangan kasih-Mu Gembala Agung. Jauhkan dari segala perkara-perkara tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa, negara, pemerintah kami, desa kami juga kami serahkan di Satu Inasa ini. Penduduk yang ada di dalamnya ini juga Tuhan tolong lindungi kami semua, pelihara kami semua, sertai kami semua. Terima kasih pemimpin kami, kepala desa dan semua unsur yang ada di desa ini. Tuhan juga tolong dengan segala kebijakannya untuk kami boleh memuliakan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pribadi lepas kami serahkan hidup kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong ibadah kami besok kami serahkan. Tuhan juga tolong hadir dengan firman kasih, dengan roh mengerjakan, membawa kami semua, mempersiapkan kami semua untuk kami bisa beribadah kepada, baik secara online, baik langsung, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan cuaca, berikan sarana yang baik. Oh, semuanya yang Kau siapkan dengan baik. Tuhan tolong mampukan kami umat-Mu semua, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan dimuliakan, Tuhan diangkat. Terima kasih persembahan korban umat-Mu, membalas berkati. Saja berkat firman. Jika kami pulang, tiba di rumah dengan segala selamat, kami beristirahat sepanjang malam yang gelap ini. Engkau sertai, Engkau pelihara kami. Besok pagi dengan tubuh yang sehat diberkati, bangun, kami boleh memuji, mengagungkan Tuhan. Terima kasih sekali lagi umat-Mu dalam tangan-Mu. Berkati kami, tolong kami, pelihara, peluk kami semua. Terima kasih, kami sudah berdoa. Ini doa seruan kami. Banyak pergumulan, banyak permohonan kami. Engkau yang mengenal setiap pergumulan kami. Tidak sempat terucapkan karena terbatasnya lidah mulut kami. Tapi Engkau yang mengenal setiap hati kami. Engkau melihat hati kami. Engkau tolong kami. Engkau jamah kami semua. Engkau yang mengasihi kami. Engkau yang mencintai kehidupan kami. Terima kasih, kami sudah berdoa. Kami tamatkan ibadah kami, penyembahan kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara semua, kita pulang dan terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang, jadikan semua kita mempelainya. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita sekalian. Besok ibadah kita jam 8 tepat dimulaikan. Persiapkan diri kita untuk kita bisa beribadah. Disertai dengan perjamuan suci. Jadi yang di rumah-rumah bisa ambil perjamuan sucinya di pastori. Besok pagi yang jauh di Sowe atau di mana bisa mempersiapkan perjamuan sucinya sendiri untuk kita bisa bersama perjamuan. Tuhan memberkati kita. Selamat sore, Tuhan memberkati kita.